Halo sahabat, kita jumpa lagi di Ngulik Alkitab. Saya, Pendeta Mestika Hulu, akan memandu bincang kita dalam Ngulik Alkitab ini. Kali ini kita akan mengulik Yohanes pasal 4 ayat 1-26, tema kita air hidup. Untuk mengulik teks ini telah hadir bersama saya di studio Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Baik Ibu. Terima kasih telah berkenan kembali menjadi narasumber di Ngulik Alkitab. Ya, sama-sama Ibu. Sahabat, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono adalah pendeta Universitas Maranatha Bandung. Dan program Ngulik Alkitab yang para sahabat setia saksikan ini adalah sarana bagi kita untuk belajar mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan jika para sahabat ingin berinteraksi bersama kami atau bertanya kepada Bapak Pendeta melalui kolom komentar yang tersedia. Kita awali ngulik ini dengan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa yang maha baik, Engkaulah sumber keselamatan yang dimana di dalamnya kami memperoleh air kehidupan yang memberikan hidup kami bermakna. Betapa sering kami menjumpai dalam realitas hidup kami sehari-hari, kehidupan yang hampa, yang kosong, yang tidak bermakna. Karena itu berikanlah kepada kami air hidup yang bersumber pada kebenaran di dalam Kristus. Bapa yang maha baik, karena itu kuduskanlah kami dengan air hidup itu, karena sesungguhnya di dalam diri kami juga mengandung kebutuhan air duniawi. Sehingga kami hidup di dalam kehidupan yang dipenuhi oleh kecemaran, dipenuhi oleh dosa, sehingga kami menjadi pribadi yang tidak sesuai, pribadi yang disintegritas. Tapi ketika kami memperoleh air hidup yang Engkau curahkan, maka Engkau akan memurnikan seluruh air duniawi yang ada di dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin murni dalam melihat kebenaran, menafsirkan, dan juga mempraktikkannya. Biarkanlah Roh Kudus menolong kami, karena Roh Kuduslah sumber kebenaran itu. Kami menyerahkan ulasan Yohanes pasal 4 tentang air hidup ini di dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membacakan Yohanes pasal 4 ayat 1-26 dari studio. Silakan para sahabat juga dengan Alkitab masing-masing. Yohanes pasal 4 ayat 1-26. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yusuf dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus yang sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah kami minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu
supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, teks kita cukup panjang dan saya langsung mengajukan pertanyaan kepada Pak Pendeta YBM yang menjadi narasumber kita. Ya, sekadar merefresh saja bahwa ada beberapa gelar yang dikenakan kepada Yesus atau juga Yesus gunakan pada dirinya. Antara lain yang terkenal adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia dan ada lagunya juga. Nah, dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria yang barusan saja kita baca bersama ini, saya baca tadi dan para sahabat juga, Yesus menyebut dirinya sebagai atau memperkenalkan dirinya sebagai air hidup. Nah, saya membuka ngulik Alkitab ini dengan pertanyaan, mengapa Yesus menjelaskan dirinya seperti itu, Pak? Apakah karena ya kebetulan aja ada air di depannya, ya udah saya menjelaskan diri saya aja dengan apa yang sudah ada, atau ada sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar bahwa ya itu yang paling dekat pada saat itu? Ya. Silakan, Pak. Ya, saudara-saudara, di dalam memahami tentang perkataan Yesus ini, air hidup, sebenarnya kita mau diajak untuk melihat satu realitas yang sangat konkret, yaitu bahwa tidak ada manusia atau makhluk hidup manapun yang tidak membutuhkan air. Nah, kita mengetahui di dalam pelajaran, di dalam studi bahwa manusia itu membutuhkan 73% air. Ya. Dan menarik pula bahwa peradaban dan sejarah umat manusia itu selalu lahir di dekat air. Ya, misalnya saya menyebut Mesir itu lahir di dekatnya Sungai Nil. Ya, kemudian peradaban Mesopotamia itu lahir di tepi Sungai Tigris dan Efrat. Di peradaban Tiongkok, ya, itu berada di dekat Sungai Kuning. Peradaban India di lembah Sungai Indus. Bahkan juga kerajaan Sriwijaya itu bermuara di Sungai Muara Takus. Jadi dari air atau sungai ini menjadi disebut sebagai rahim. Rahim apa? Terjadinya tata nilai, adat istiadat, kearifan, sistem konfirmasi dari masyarakat. Dan apa yang diceritakan di dalam Injil Yohanes pasal 4 itu sebenarnya ada sejajar juga dengan Kejadian pasal 24. Tapi sayang ini panjang ya. Jadi cukup aja diketahui dan kita boleh cek bersama di dalam Kejadian 24 ayat 11 sampai dengan 27. Juga menceritakan bagaimana Tuhan itu menyertai hamba dari Abraham untuk dibawa ke kota Nahor dalam rangka untuk mencari istri bagi Ishak. Jadi di tepi sungai di Nahor itulah nanti hamba Abraham, ya kalau saya mungkin mengiranya dia adalah Eliezer, berjumpa dengan Ribka yang kelak menjadi istri dari Ishak. Dan saudara tahu apa dasarnya pilihan Tuhan Eliezer ini kepada Ribka? Adalah karena keramatamahan dan kepeduliannya kepada orang asing dengan cara apa? Memberikan minum kepada hamba Abraham dari sumber itu untuk dia dan untuk unta-ontanya. Jadi di sini air menjadi media berkat, tanda dan petunjuk dari Tuhan.
Jadi kalau kita melihat sebelum arah gelar itu, kita melihat ada satu kesejajaran perikop antara Yohanes pasal 4 ayat 6 yang Ibu baca dengan Kejadian pasal 24 ayat 17. Di mana di Kejadian 4 ayat 6 tadi disebutkan, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Lalu di ayat 7 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Kejadian 24 ayat 17 juga sama. Bagaimana hamba Abraham yang letih, karena perjalanan yang jauh berhenti di tepi sumur, lalu meminta kepada Ribka yang berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jadi masing-masing tokoh memperlihatkan bahwa mereka nih membutuhkan kemurahan berupa air karena mereka sedang letih dan haus. Dan disitulah kita bisa melihat bahwa di balik peristiwa ini ada apa? Ada berkat di tepi sungai, di tepi sumur. Ada berkat di tepi sumur. Di sumur kota Nahor, doa hamba Abraham ini terkabulkan. Sehingga ia dapat nanti membawa Ribka ke rumah Abraham untuk dinikahkan ke untuk Ishak. Ya. Dan ini sebenarnya menarik. Kenapa sampai hal ini penting? Karena Ishak ini sedang berduka karena kematian dari mamanya. Ya. Dari kepergian Sarah. Sarah. Ya. Jadi bukan hanya letih, tapi memang sedang berduka. Nah, Abraham ini supaya tidak berduka, dicarikan kembali seorang pendamping. Nah, di tepi sumur sungai di kota Sikar, perempuan Samaria berjumpa dengan Kristus adalah untuk memperoleh keselamatan, agar ia dapat memulai satu kehidupan yang baru. Karena apa? Karena perempuan Samaria ini semula tersisih secara sosial, tetapi dengan kehadiran Kristus, dia dipulihkan kembali. Nah, maka kita boleh menangkap gelar Kristus sebagai air hidup itu menjadi sangat kontekstual, sangat relevan. Karena akan memberikan berkat, memberikan pemulihan, memberikan keselamatan kepada perempuan Samaria. Menarik sekali. Saya terpesona dengan apa yang Bapak katakan tadi bahwa air dan ini tadi sungai, ketika Bapak menjelaskan bahwa sungai merupakan rahim. Terjadinya tata nilai adat istiadat dan seterusnya. Betapa pentingnya sungai dan betapa pentingnya air. Sehingga Kristus pun mengatakan, aku adalah air hidup. Apa yang akan kita lihat berikutnya dalam melalui teks ini? Simak setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, Bedah Lagu dan Aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan bersama narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita mengulik Yohanes pasal 4 ayat 1-26 dengan tema air hidup. Kita lanjutkan ulikan kita. Tadi di penghujung segmen pertama Bapak menjelaskan bahwa di tepi sumur itu Yesus berjumpa dengan sang perempuan Samaria dan dia memberikan berkat. Ada berkat di tepi sumur itu. Nah, pertanyaan saya ke Bapak nih, simpel aja Pak. Mungkin penjelasannya yang panjang nanti. Apa berkat dari perjumpaan di tepi sumur itu? Ya, jadi pertama-tama istilah air itu tidak muncul begitu saja. Itu sudah masuk di dalam cara berpikir paradigma umat Israel, Yudaisme, juga Alkitab Perjanjian Lama tentang air gitu. Dan Allah juga mengidentikan dirinya dengan air. Ya, mari kita melihat mungkin teks yang harus kita baca. Baik. Yesaya 55 ayat yang pertama, Ibu. Perlu dibaca barangkali? Ya, baiknya dibaca ya, supaya kita mengetahui bahwa akar dari kata air itu sangat kuat ya. Nah, silakan Yesaya pasal 55 ayat yang pertama. Yesaya 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ya. Jadi di sini Allah mengundang, ayo hai semua yang haus, mari dan minumlah air. Nah, tentunya yang diberikan Allah bukan hanya air yang sifatnya lahiriah, tetapi problem manusia adalah kita seringkali mengalami kehausan spiritual. Bahwa kita haus secara jasmani itu pasti dalam hidup sehari-hari. Tetapi penderitaan hidup yang tidak bermakna seringkali terjadi karena orang ini tidak terpenuhinya kehausan spiritual. Ya. Jadi akhirnya orang ini tidak lagi merasa hidupnya sebagai sesuatu yang berharga. Nah, kepada orang-orang atau kita yang seperti itulah Allah memanggil, ayo semua yang haus, mari dan minumlah air. Sehingga jiwa mereka itu dipuaskan. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks ini, maka jelas sekali Allah sebagai sumber kehidupan. Yang menawarkan air keselamatan bagi mereka yang jiwanya haus. Tetapi menarik Ibu, itu kalau kita lihat nanti Allah yang menawarkan kok tapi ada masalah. Kok Yesus yang meminta air gitu. Nah, saya mau menanyakan itu justru pada Bapak. Nah, Yesaya 55 ayat 1 mengatakan pada kita yang barusan saya baca tadi bahwa Tuhan berkata, ayo hai semua yang haus dan marilah dan minumlah, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah begitu, terimalah gandum yang tanpa pembeli begitu. Tapi dalam Yohanes pasal 4 yang menjadi teks kita, justru Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, berilah aku minum. Ini bagaimana Pak? Maksudnya pertanyaan saya adalah, Tuhan menawarkan, ayo sini kamu minum kalau kamu haus begitu. Tapi Tuhan juga, karena bagi kita kan Yesus Tuhan begitu, berilah aku minum. Gimana memahami dua hal yang tampak bertentangan ini Pak? Ini menarik tentu saja. Menarik ya. Mungkin supaya pendengar itu ngeh gitu Bu, baiknya dibaca dulu. Baik. Yohanes pasal 4 ayat 7-nya dulu. Iya, Yohanes 4 yang ini teks dalam teks kita tadi, saya akan baca supaya di lebih jelas gitu ya. Iya. Ayat 7 ya, saya bacakan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sementara Yesaya mengatakan, ayo Allah berkata begitu kan. Nah, kalau dari sini, bukankah Yesus bukan Tuhan itu? Nah, Tuhan kok minta air kan gitu kan? Nah, jadi ini pertanyaan penting. Jikalau Yesus itu adalah Tuhan, mengapa ia justru minta minum air kepada seorang perempuan Samaria? Bukankah ia adalah sumber kehidupan dan keselamatan? Sehingga segala sesuatu seharusnya berasal dari Kristus. Nah, ayat ini tampaknya bisa bertentangan dengan Yohanes 7 ayat 37 Ibu. Jadi mari kita lihat ini ya, dua teks ini yang bisa mempunyai makna yang pertentangan ya. Saya perlu bacakan ya Pak? Baiknya dibaca Yohanes 7 ayat 37.
Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Iya. Jadi di sini jelas Yesus mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tapi di dalam perikop sebelumnya, 4 ayat Yohanes 7, 4:7 tadi, Yesus berkata kepada "Berilah perempuan aku sama, minum." berilah aku minum. Begitu. Nah, dalam mengatasi masalah ini, maka kita harus mulai menyadari bahwa problem yang pernah dihadapi oleh gereja, bahkan juga mungkin teologi itu masih muncul, yaitu ajaran doketisme. Ya. Ya, saya mungkin beberapa kali ya di dalam acara ngulik pernah membahas Menyebut, tentang ya. doketisme ya. Nah, di dalam ajaran doketisme itu adalah intinya bahwa Yesus itu mengenakan dalam inkarnasinya mengenakan tubuh semu, Ibu. Ya, tubuh ya, bukan tubuh lah, pokoknya bukan tubuh yang sesungguhnya. Ya. Maka saya katakan bahwa Yohanes pasal 4 ayat 7 ini justru menegaskan Yesus ini sungguh-sungguh manusia. Dia mengalami haus. Ya, haus ini bukan pura-pura, bukan main drama ya. Bukan sandiwara, ini betul-betul dia haus. Bahwa dia sungguh-sungguh manusia. Jadi dia bukan seakan-akan haus, tapi benar-benar haus. Sebab pada hari itu panas terik ya, karena disebutkan kalau di ayat yang ke-6 itu ya. Nah, kalau ayat 6 bisa dibacakan. Baik, Ibu ya. saya baca kembali ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Iya. Lelah di perjalanan, tengah hari terik pula. Nah, kombinasi sempurna untuk lelah, Pak. Sempurna. Iya, sempurna untuk Jadi lelah. betul-betul dia haus. Jadi Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Nah, ini untuk menyangkal ajaran doketisme yang mengatakan Yesus itu mengenakan tubuh semu. Sehingga mereka menolak tentang aspek kemanusiaan Yesus yang dapat letih dan lesu. Nah, sekarang banyak masalah. Kalau Yesus ini sungguh-sungguh manusia, lalu kenapa dia juga bisa memberikan air hidup itu? Yang tadi dalam pasal 7 ayat 37 itu ya, Pak? Iya, dong. Baik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa inilah yang harus kita jawab gitu. Pertanggungjawaban iman kita menjelaskan ini bagaimana. Begitu, Ibu. Baik. Ya, seperti Bapak katakan bahwa ada semacam kontradiksi ya. Tadi dia sumber hidup, tapi dia minta sumber air kehidupan, dia minta air kehidupan. Dan sekarang dia manusia merasa lelah, tapi kodratnya juga ilahi begitu. Dan dia memberikan kehidupan. Nah, gimana melihat ini, Pak? Dalam dirinya yang manusia dan dalam dirinya yang ilahi ini, bagaimana ini bisa mata air kehidupan bisa ada di dalamnya? Jadi seringkali dipertentangkan bahwa memang manusia itu terbatas, fana, ya, rapuh, ya. Lalu Allah yang kekal itu yang tak terbatas, yang kekal, yang ilahi, yang sempurna. Bagaimana menggabungkan ini? Nah, tapi di sini yang menarik bahwa di dalam iman Kristen, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia, dan dia juga adalah sungguh-sungguh Allah, itu tidak menghalangi kodrat ilahinya sebagai sang firman untuk mengaruniakan keselamatan dan hidup kekal. Ini memang sangat sulit diterima oleh banyak atau kalangan tertentu. Sangat sulit. Bagaimana itu? Yang kekal masuk kepada yang daging yang terbatas ini. Yang terbatas. Bagaimana yang tak terbatas masuk ke dalam yang terbatas? Ini kan secara fisika ataupun matematika tidak masuk akal gitu kan. Bagaimana yang tak terbatas, yang unlimited, dia menggabungkan kepada yang limited. Begitu. Ya. Nah, jadi kita harus melihat bahwa itulah maknanya bahwa Allah itu di dalam inkarnasi Kristus itu bersedia apa? Bersedia membatasi dirinya supaya dia bisa benar-benar menjadi manusia. Tapi membatasi diri bukan berarti kekuasaannya menjadi terbatas, tidak. Kekuasaannya tetap tak terbatas. Saya justru tertarik dengan itu bahwa dia yang tidak terbatas, tanda quote-unquote, membatasi dirinya untuk masuk. Itu justru menunjukkan kemahakuasaannya juga, kemampuan membatasi diri itu justru menjadi sesuatu yang menarik lagi. Baik, Pak, ada lagi berikutnya penjelasan ini membawa saya pada pertanyaan begini, Pak. Dia, sang firman itu, logos itu mengaruniakan keselamatan hidup yang kekal.
Saya punya keyakinan dan kita semua punya keyakinan dia ini Maha Tahu. Nah, kembali ke tepi sumur. Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu di tepi sumur itu. Ini kebetulan belaka atau apa sih Pak? Termasuk meminta minum ini, apakah memang ini hanya ya kebetulan lewat aja karena dia lagi lelah, dia harus beristirahat untuk menunggu murid-muridnya, atau ada sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar sebuah cerita begitu Pak? Ya. Jadi Allah yang tadi membatasi diri itu kalau di dalam Filipi dikatakan mengosongkan diri. Kenosis. Jadi dalam kenosis itu Allah yang maha kuasa membatasi dirinya di dalam diri Kristus, tetapi dalam kemanusiaan Yesus kekuasaannya yang tak terbatas tetap tidak dapat dibatasi. Gitu ya. Nah, karena itu kembali kepada persoalan ini. Kalau demikian peristiwa yang dialami Yesus di tepi sumur Yakub di Sikar tadi, Sikar itu ini peristiwa kebetulan atau apa gitu kan? Nah, jadi kita harus mencoba menangkap dengan baik ya. Nah, cara menafsir Alkitab adalah dalam menafsir jangan mencari arti yang implisit, tapi carilah kata yang eksplisit. Nah, karena kata eksplisit itu bisa diukur, bisa ditinjau secara kritis gitu. Nah, bagaimana untuk menjawab ini? Saya kira apa yang terjadi di dalam perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria, walaupun saat itu Yesus sedang letih dan panas terik gitu ya, itu bukan faktor kebetulan. Tapi memang ada satu hal yang menarik ya, kita baiknya baca kembali dengan lebih cermat. Yohanes pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Coba mari kita baca lebih cermat. Baik, saya bacakan ya Pak. Yohanes 4 ayat 3 dan 4 bagian dari teks kita kali ini. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ada kata harus di sana Pak. Ya, jadi coba perhatikan itu kata harus. Padahal kita tahu bahwa orang Yahudi yang saleh tidak akan mau melewati daerah Samaria walaupun itu lebih dekat. Karena kalau lewat mereka akan menjadi terhalang, tidak bisa melakukan ritual karena dianggap sudah menajiskan diri. Dan kata ia harus melintasi daerah Samaria itu di dalam teks asli, coba dicek. Aide de auton dier cestai diates Samarias. Jadi kata edei harus itu saya menangkap ada aspek kesengajaan yang terencana dari diri Yesus untuk melewati daerah Samaria. Jadi dengan kata lain bahwa kata edei atau dari kata dei ya, misalnya dei ya, dei itu harus. Jadi untuk menegaskan bahwa Yesus memiliki kemahatauan selaku anak Allah, bahwa dia akan berjumpa dengan seorang perempuan yang akan menimba di waktu siang. Jadi dengan kata lain jelas bahwa perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria itu bukanlah faktor kebetulan. Karena dia tahu bahwa perempuan ini memang membutuhkan air hidup. Wow. Bukan kebetulan, tapi sengaja dan terencana. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria, tadi membaca lagi Yohanes 4 ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria, padahal seorang Yahudi yang saleh pasti menghindari itu. Nah, ini menunjukkan pada kita ini sengaja dan terencana. Nah, pertanyaan saya ke Bapak, ini kenapa sih Pak Tuhan Yesus cari masalah aja? Kenapa harus lewat daerah Samaria yang dihindari oleh orang-orang Yahudi yang saleh? Apa maksudnya kesengajaan itu di sana? Apa yang sedang Tuhan Yesus mau sampaikan melalui perjumpaan yang pasti akan terjadi itu? Salah satu prinsip dari Yesus itu adalah bahwa ia datang untuk mencari yang hilang. Baik. Dia mengatakan bahwa orang sehat tidak membutuhkan tabib. Ya, betul. Orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Dan dia adalah tabib. Baik. Jadi kalau kita katakan bahwa Yesus harus melintasi daerah Samaria, ini berkaitan dengan kemahatauan Yesus sebagai anak Allah. Ia mengetahui bahwa ada seorang yang terhilang. Orang yang terkucilkan, orang yang terlupakan, orang yang dianggap tidak punya nilai apapun. Atau bahkan tidak dianggap, Pak. Yang tidak dianggap. Sudah lupakan.
termarginalisasikan gitu ya. Dan itu kelihatan begitu Yesus bertanya, Tuhan berikanlah saya air hidup. Lalu Yesus berkata apa? Bahwa dia maha tahu. Nah, kita cek ini kembali. Ya, mari kita kembali ke teks kita. Yohanes 4 ayat 18. Yohanes 4 ayat 18 saya baca kembali. Ya. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi kita baru bertemu. Padahal dia tidak pernah tahu. Kita tidak mengada-ada bahwa Yesus maha tahu, bukan karena orang Kristen lalu mengatakan Yesus. Tidak, teksnya mengatakan kata harus, ede. Lalu kata ayat 4, pasal 4, 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi ada unsur dimensi kemahatauan Yesus selaku anak Allah. Jadi Allah yang membatasi, yang mengosongkan diri sehingga dapat berinkarnasi, Sang Firman menjadi diri, tidak membatasi kemahatauan dia selaku pribadi yang berinkarnasi. Dan itu mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias sebagaimana yang dijanjikan Allah kepada umat Israel dan orang Samaria. Jadi dengan kata lain bahwa bagaimana menjawab sesuatu yang berkontradiksi antara manusia dan kealahan itu. Jadi Yesus selaku manusia memang benar sedang letih dan haus. Tapi sesungguhnya ada Yesus menyadari ada perempuan Samaria yang lebih haus lagi secara biologis. Perempuan Samaria ini haus akan kebutuhan biologisnya. Sehingga dia harus mencari pria yang tanda petik dapat memuaskan dirinya. Dan itulah yang kita lihat bahwa antara air hidup yang dikatakan Yesus dengan air yang dibutuhkan oleh perempuan ini ada sesuatu yang ingin dijawab. Gitu, ya. Jadi biasanya di dalam konteks ini kita lupa bahwa air ini bisa positif, bisa negatif. Gitu. Karena seks liar itu seringkali juga dikaitkan dengan air. Jadi orang yang sedang haus akan seks ya bisa seks maniak ataupun tidak terbatas sehingga dia harus selalu berhubungan seks dengan banyak orang, itu orang yang sedang haus. Ya, kita bisa belajar kata-kata ini misalnya, mari kita lihat misalnya dari Wahyu pasal 17 ayat 1. Baik. Wahyu 17 ayat 1. Ya, silakan Ibu. Wahyu 17 ayat 1 ini saya akan bacakan untuk kita sekalian setelah pesan-pesan berikut ini. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede bahasa Nias, Palamboroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Daeri, Pani Ismanah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tana Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut,
Pakateno Unau bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringu Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mustika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita mengulik Yohanes 4 ayat 1-26 dengan tema air hidup. Kita sudah berada di segmen terakhir dan silakan jika ingin berinteraksi, memberikan komentar ataupun bertanya kepada Bapak Pendeta YB yang menjadi narasumber kita. Kita lanjutkan ulikan kita. Di penghujung segmen kedua tadi Bapak menyebutkan satu ayat yang saya perlu bacakan dan sekarang saya bacakan. Wahyu pasal 17 ayat 1 demikian. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." Yohanes pasal 4 1-26 yang menjadi teks kita. Di dalamnya ada tentang air hidup yang ditawarkan Yesus kepada perempuan ini dan ada tentang perempuan Samaria yang haus akan air. Dan Wahyu 17 ayat 1 yang barusan saya baca ini bicara tentang pelacur besar yang duduk di atas air. Pak, terus terang saya mau tanya, ini penjelasannya kaitannya apa Pak? Ya. Jadi tentunya kalau kita Wahyu bisa didekati dengan beberapa metode. Ya, apa pendekatan historis ataukah dalam pendekatan sifatnya eskatologis ya. Tapi mari kita gunakan dulu term yang harafiah dulu. Baik. Ya. Di situ disebutkan pelacur besar. Ya, tentunya bukan pelacur-pelacur yang kita kenal, tapi ini tentu simbol. Simbol. Oke. Baik. Tetapi menarik bahwa pelacur besar itu disebutkan duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi saya jelas katakan sebagai seorang yang juga mendalami kitab Wahyu, saya katakan ini tentunya bukan arti harafiah. Iya, simbol lagi. Simbol lagi. Tapi makna ini menegaskan bahwa siapapun tokoh yang disebut dengan pelacur besar itu selalu intinya haus akan air. Haus akan air. Air itu bisa apa? Bisa kekuasaan, bisa juga kenikmatan. Tapi artinya negatif. Nah, mungkin dipertajamlah saja Bu di dalam ayat yang kedua. Di dalam Wahyu pasal 17 ayat yang kedua, silakan. Baik, saya lanjutkan membaca Wahyu 17 ayat 2. Dengan dia, pelacur besar yang duduk di atas air, banyak air itu, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi walaupun ini arti yang simbolis, tapi tetap bahwa percabulan, seks liar, ya, kenikmatan itu memang dikaitkan dengan air. Jadi menarik sekali bahwa metafor
berbuat cabul atau anggur percabulannya, yang bisa kita tarik mungkin dalam arti yang lebih luas, kekuasaan politis yang dilandasi oleh kehausan dan keliaran akan seks. Nah, kalau kita lihat pada zaman dahulu, orang-orang yang berkuasa di mana saja itu selalu kaitannya berkuasa tapi juga dengan seks. Nah, disinilah kita melihat bahwa arti simbolis ini tetap juga air ini mempunyai makna yang berkaitan dengan seks. Dan kita bisa melihat bahwa dalam teks kita, Yohanes pasal 4 ini, yang tadi kita baca, nafsu liar perempuan Samaria ini juga tidak dapat dipadamkan. Walau sudah berganti-ganti pasangan. Ya. Kita juga bisa melihat, ya? Kehausan. Coba kita lihat dalam masyarakat kita. Atau mungkin juga jemaat kita. Atau siapapun. Bahwa melakukan bermacam-macam orang berganti-ganti pasangan itu tetap haus. Nah, di dalam kehausan ini sebenarnya manusia membutuhkan air hidup yang diharapkan bisa memurnikan kehausan biologisnya ini. Nah, kita adalah manusia yang memang seringkali dibelenggu oleh nafsu liar seksualitas. Dan kita lihat mengapa terjadi kekerasan, perceraian, dan bermacam-macam peristiwa-peristiwa yang melukai, yang menyakitkan. Luka-luka batin, ya, kehancuran rumah tangga, kerusakan sosial, bahkan juga kehancuran spiritualitas. Penyebabnya seks. Jadi artinya apa? Bahwa bicara mengenai tema air hidup ini merupakan sesuatu yang sangat relevan, Ibu. Iya. Manusia membutuhkan siapapun, agama manapun, membutuhkan air hidup yang berasal dari Kristus. Jadi siapapun pemirsa yang beragama apapun, Anda semua membutuhkan air hidup yang berasal dari Kristus untuk membersihkan air birahi yang tidak pernah terpuaskan dan membelenggu manusia. Dan itu sudah ditegaskan di dalam seorang psikolog analisis yang bernama Sigmund Freud. Freud menegaskan bahwa manusia itu secara fundamental dikuasai oleh apa yang disebut dengan libido seksualitas itu. Nah, menarik sekali bahwa nanti kita lihat di dalam ucapan Yesus tentang air hidup itu, ternyata ada satu hal yang menurut pendapat saya itu sangat luar biasa, sangat original. Jadi air hidup yang dikaruniakan Yesus ini bukan hanya untuk memurnikan hasrat manusia dari percabulan, perzinahan, perselingkuhan, tapi juga kita membaca, nanti kan kita lihat Ibu siapkan dalam Yohanes 4 ayat 14. Di sana dikatakan bahwa air hidup yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah mata air yang terus memancar. Silakan Ibu baca Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14 yang juga bagian dari teks kita. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dua hal di sini saya tangkap, Bapak menjelaskan begitu bahwa kalau meminum air dari Tuhan itu tidak akan haus lagi selama-lamanya, dia puas begitu ya. Kemudian bahwa memancar. Jadi air hidup ini bukan dari sesuatu yang eksternal, menggelontor ya Bu istilahnya ya. Air birahi kita yang liar ini, tetapi oleh Yesus dikatakan bahwa anugerah keselamatan yang dimeteraikan di dalam hati orang oleh hidup dan penebusannya itu akan menjadi mata air yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Menjadi mata air, menjadi spring. Ya. Nah, ini kan luar biasa tuh ya. Jadi mata air, jadi kalau kita mata air ya, saya dulu belum ada itu pun namanya air yang dari galon. Saya harus apa namanya harus menimba dari sumur. Tidak dari pam ya. Ya dari pam. Tapi saya melihat itu air sumur itu diambil terus tapi tidak pernah habis. Ya. Terus keluar
memang habis, dari kemudian muncul lagi. Karena ada mata air ya. Ada mata air yang terus memancar. Nah, ini mau mengatakan apa? Orang yang hidup di dalam Kristus, dia akan menerima anugerah ilahi, sehingga dengan anugerah ilahi ini dia akan mengalami sebuah realitas batin atau spiritualitas yang kreatif, sehingga akan membawa daya hidup yang menyegarkan dan menyelamatkan dia selama-lamanya. Ada satu daya hidup, ada satu elan vital yang memancar dari diri orang ini. Inilah yang hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus. Itu luar biasa ya, dari haus mencari air di luar dirinya, perjumpaan dengan Kristus justru memberikan mata air dalam dirinya. Mata air dalam dirinya. Bukan lagi mencari, tapi ada. Ada yang terus ada. Ada, muncul terus. Itu sungguh menakjubkan, Pak. Baik, saya lanjutkan. Tadi Bapak menjelaskan dari teks kita Yohanes 4:1 ayat 1-26, dan kita tadi baca juga Wahyu 17 ayat 1 dan 2. Dalam penjelasan itu Bapak mengatakan bahwa saya menangkap begitu, hawa nafsu itu merupakan tantangan manusia. Jangan dulu sampai hari ini. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana kemudian kita dapat terbebas dari jerat dan belenggu nafsu ini? Iya, saya menyadari bahwa tadi Bapak menjelaskan bahwa Kristus juga masuk dalam kita yang terbatas. Kita lah yang terbatas. Daya kita terbatas. Mungkin kita mau, tapi kita nggak sanggup. Ini bagaimana Pak untuk terbebas dari nafsu yang membelenggu, yang bahkan memperbudak kita ini? Jadi manusia itu memang sadar bahwa itu sangat berbahaya. Nikmat yang berbahaya. Jadi karena itu orang menyangkal diri kalau perlu dia berpuasa, kalau dia kemudian melakukan asketisme. Tetapi bisa dipadamkan, tapi dia akan muncul lagi, Bu. Dia akan muncul lagi. Jadi terus muncul gitu ya, muncul seperti berhenti, tapi kemudian pada saat tertentu ya dia akan keluar lagi ya. Nah, di sini ada semacam obsesi seksualitas yang membuat orang sekarang tidak hanya puas ya dengan hubungan seks yang normal begitu. Lalu dia macam-macam ya, menjadi penyimpangan itu ya. Nah, itu bagaimana? Jadi membutuhkan seperti yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Yaitu dia membutuhkan kehadiran dari Kristus itu. Jadi kehadiran ini adalah memang satu kehadiran yang memang dia alami. Yang lalu dari pengalaman itu anugerah Kristus itu bekerja sehingga sekarang anugerah ini bekerja menjadi mata air yang terus memancar gitu. Jadi mata air yang murni. Nah, mata air yang murni itu terus-menerus menguasai dirinya, maka akan menggelontor itu ya istilahnya, Bu ya. Mengusir, membersihkan itu ya. Air-air birahi kita yang liar itu. Seks tetap ada begitu, tapi dia menjadi sesuatu yang murni. Yang salah adalah seks itu kan dihapus, ditiadakan atau dipamerkan gitu ya. Ini kan kadang-kadang ekstrimnya gitu. Ditekan habis-habisan atau diumbar gitu kan. Jadi tidak, yang dikatakan Yesus itu tidak dua-duanya, tapi dimurnikan. Sesuai pada tempat yang seharusnya. Dikuduskan. Dikuduskan. Nah, ketika dikuduskan, maka seks itu menjadi sebuah pengalaman spiritual yang membawa hidup orang bermakna. Tapi kalau tidak dikuduskan, maka seks ini benar-benar membuat orang akan kehilangan dia akan merasa malu, merasa berdosa, ada kehilangan harga dirinya, dan dia menjadi tanpa sadar dia merasa dirinya tidak lagi punya kehormatan apapun, kan begitu. Menjadi rusak. Mengalami itu, Bu. Nah, kita semua membutuhkan pemurnian dari Kristus itu. Nah, pemurnian dari Kristus yang dibebaskan dari nafsu itulah yang saya sebut arah dari teks kita mau berbicara mengenai itulah dasar untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kalau gimana, misalnya kita sedang dikuasai oleh nafsu-nafsu seks, nafsu-nafsu yang liar itu. Kita walaupun pakai liturgi macam apapun, susah. Tidak pernah menemukan Allah yang hidup. Tidak pernah. Kita dikuasai itu lalu kita menjadi apapun lah, menjadi pelayan Tuhan, menjadi penatua ataupun apapun. Itu tidak akan pernah menghadirkan
sosok Allah yang hidup itu. Tapi ketika kita itu dikuduskan, dimurnikan dengan air hidup yang terus memancar ini, maka kita akan aneh sekali melakukan apapun, walaupun itu yang paling kecil, yang sederhana, itu sudah menjadi ibadah kepada Allah yang hidup. Dan mari kita melihat di dalam teks kita bahwa apa yang kita ulas ini ada kaitannya yang kuat. Kita melihat dalam Yohanes 4 ayat 24. Baik, saya bacakan ya Pak. Ya, silakan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi perempuan ini dibawa untuk bagaimana kamu terbebas dari nafsu, maka kamu akan bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, agama-agama seringkali pusing hanya soal tempat, soal arah sembahyang atau apapun ya yang berkaitan dengan lokasi yang fisik. Atau bahkan juga kostum. Atau mungkin memperhatikan soal kostum, soal apa yang benar, lahiriah, gitu kan? Lahiriah. Jadi itu akhirnya agama akhirnya mengurusi hal-hal yang bukan esensial, bukan substansi. Esensial. Ya, baik. Ketika kita dimurnikan, maka yang teknis, yang lahiriah ini otomatis akan mengikuti. Ya. Tapi kalau kita ngurusi terus-menerus yang lahiriah, maka yang esensial, yang batinia, yang tidak terjamah, ya, yang rohani spiritual itu tidak akan pernah terjamah. Nah, itulah yang mau dikatakan oleh Yesus, dan Yesus ingin menyatakan bahwa air hidup yang terus memancar dan membawa kepada hidup yang kekal, dan kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, itu tidak ditempatkan di dalam satu hanya pengajaran. Nah, kalau itu kalau kita lihat bagaimana menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, maka kuncinya adalah tadi pada ayat terakhir Yohanes 4 ayat 26. Saya baca kembali ya Pak. Ya, silakan. Yohanes 4 ayat 26, kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Wow. Jadi langsung ditunjukkan, akulah Dia yang kamu cari yang kamu cari sumber air hidup itu. Maka kalau kita lihat dari seluruh percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu, maka kita bisa melihat ada semacam gradasi yang menaik dan berpuncak pada penyataan diri Yesus sebagai Sang Firman. Akulah Dia. Nah, maka dapat kita lihat bahwa air hidup yang menjadi mata air yang terus-menerus memancar itu bermuara kepada Yesus. Akulah Dia. Ego eimi. Ego eimi. Nah, sesuatu yang sangat kata fundamental. ini adalah kas. Ya. Ego eimi. Aku ini. Aku ini atau aku adalah. Aku adalah. Dan itu cermin siapa Yesus itu? Mari kita cek dalam Keluaran 3 ayat 14. Itu adalah. Baik, Ya, saya Ibu. kira ini perlu dibaca Pak. Ya, dibaca Keluaran sebentar untuk 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14. Ini sebuah atau sesuatu yang sangat mendasar, saya bacakan. Iya. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Yang menyatakan ego eimi itu hanya Allah, bukan Nabi. YHWH. Ya. Di dalam teks Ibrani, Keluaran 3:14 mengatakan Eye Asyur Eye. Nah, kemudian juga di dalam Yohanes 4 ayat 26 tadi, akulah Dia. Jadi Eye Asyur Eye ini termanifestasikan di dalam penyataan diri Yesus, akulah Dia. Maka dengan demikian puncaknya itu adalah air hidup itu bersumber kepada Yesus yang adalah Tuhan. Yesus adalah Sang Firman Allah. Nah, saya kira penegasan ini menjadi penting supaya kita menjadi tidak ragu-ragu lagi. Kenapa ada orang-orang yang walaupun Kristen tapi masih terjebak karena kamu belum menempatkan Yesus Kristus sebagai Sang penyata Allah, akulah Dia. Kalau kita mengalami diri Yesus, kehadirannya sebagai ego eimi, yang bersumber pada diri Allah, Eye Asyur Eye itu, dan percaya pada kuasa penebusannya, maka di dalam hati kita ini akan diubahkan menjadi mata air yang terus-menerus memancar, menjadi sumber.
Nah, sumber air ini lalu membersihkan, ya berproses, tapi membersihkan. Menggelontor tadi, memurnikan, menguduskan, menyucikan. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa dalam pertemuan dengan Yesus, perempuan Samaria ini akan mengalami sebuah awal dari hidup yang baru. Wow, itu menakjubkan. Pertemuan di tengah hari yang sebetulnya direncanakan dan disengaja oleh Yesus, dia sengaja menjumpai perempuan ini. Saya menangkap demikian untuk memberinya kehidupan. Baik, kita akan mengakhiri ngulik ini. Pak, apa pesan yang patut diperhatikan oleh para pemirsa ngulik Alkitab yang sedang bersama kita saat ini? Ya. Nah, sayangnya kita tadi kan berhenti pada ayat 26. Ya. Tapi nanti harus kita ingat bahwa perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini sehingga diberikan air hidup itu nanti berakhir bahwa apa? Melalui perempuan Samaria ini, orang-orang Samaria yang lain mendengar berita dari perempuan ini, rame-rame datang kepada Yesus. Lalu di bagian ayat yang berapa itu mengatakan bahwa kami tidak lagi mendengar tentang apa yang kamu katakan, tapi kami mengakui bahwa dia adalah Juru Selamat. Ayat 42. Nah, kita baca bersama penutup supaya kita tidak ada yang tertinggal. Baik, saya bacakan Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar Juru Selamat dunia. Jadi luar biasa sekali. Perempuan ini diselamatkan, orang-orang Samaria ini juga diselamatkan. Jadi para sahabat YKB dan setiap umat Tuhan, kalau kita boleh melihat bahwa tokoh perempuan Samaria ini adalah metafor untuk menggambarkan realitas kehidupan manusia yang terbelenggu dan melekat dengan berbagai nafsu seks dan keserakahan. Dan yang kedua adalah pemuasan nafsu seringkali diumpamakan seperti orang yang sedang haus di tengah laut. Karena haus maka dia tergoda untuk minum sedikit demi sedikit air laut itu. Tapi ternyata semakin haus dan dia akan mati. Kita kalau terus-menerus minum dari air dunia ini, memang sementara kelihatannya bisa hilang, tapi sebenarnya kita sedang mengalami proses kematian atau kebinasaan. Dan yang ketiga adalah ada hubungan nafsu birahi dan seraga itu seringkali begitu kuat sehingga menjadi satu kekuatan yang destruktif yang melumpuhkan kemampuan nalar dan hati nurani kita untuk mengoreksinya. Nah, karena itu di dalam Kristus maka kita membutuhkan air hidup yang benar-benar bersumber dari Allah yang membebaskan sehingga kita dapat mengatasi segala bentuk kemelekatan tadi. Problem kita kan kemelekatan. Kita melekat pada nafsu, pada keinginan daging. Dan itu hanya dapat dipatahkan di dalam relasi personal kita dengan Kristus. Sehingga di dalam diri kita menjadi mata air yang terus-menerus memancar. Itu yang bisa kita lihat. Dan saya percaya bahwa Kristus juga akan bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Baik. Terima kasih Pak Yohanes Bambang Mulyono telah menjadi narasumber ngulik Alkitab episode ini. Kiranya penjelasan yang Bapak berikan mengenai air hidup ini, bahwa Kristus adalah, ini agak sedikit bagaimana ya, mengatakan Kristus jawaban atas kehausan kita, supaya kita bisa terbebas dari segala kehausan akan dunia ini, bukan saja secara seksual, tapi semua hal-hal yang membuat kita haus, baik itu kekuasaan dan hal-hal lainnya. Sekali lagi Pak, terima kasih untuk penjelasan yang diberikan di Ngulik Alkitab ini. Sama-sama. Sahabat, tuntas sudah jumpa kita dalam Ngulik Alkitab episode ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, juga untuk dukungan dalam bentuk like, membagikan link Ngulik Alkitab ini, dan tentu saja juga kami mengapresiasi Anda telah mensubscribe dan atau akan mensubscribe channel Bible Study supaya mendapatkan konten-konten terbaru dari kami, khususnya Ngulik Alkitab. Kita akhiri ngulik kita dengan doa oleh Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Mari kita bersama berdoa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bapa yang maha baik, di dalam Kristus Engkau menunjukkan rahmat-Mu yang membebaskan dan meneguhkan.
Karena kami seringkali sebagai insan-insan manusia terjebak dan terbelenggu oleh berbagai keinginan, oleh nafsu-nafsu liar kami. Kami menjadi orang-orang yang melekat dengan segala hal yang duniawi. Itu sebabnya kami menjadi orang-orang yang terus-menerus mengalami kehausan secara spiritual. Kami menjadi pribadi yang tidak pernah dapat menikmati apa artinya hidup yang bermakna itu. Sebaliknya kami mengalami satu kehampaan, satu kekeringan, satu kekosongan, walaupun kami sudah berusaha mengisinya dengan berbagai macam cara. Tetapi sungguh Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau berkenan mencari yang terhilang. Tuhan, kamilah orang-orang yang terhilang itu. Kamilah orang-orang yang sakit itu. Karena itu biarkanlah Engkau ya Kristus, sebagaimana Engkau mau menjumpai perempuan Samaria, lawatlah diri kami dan berikanlah kepada kami air hidup itu. Anugerah penebusan-Mu, yaitu darah-Mu yang kudus, biarkan itu membasuh setiap batin dan jiwa roh kami, sehingga kami boleh diubahkan dari orang-orang yang melekat kepada air dunia. Engkau bersihkan, Engkau kuduskan, karena di dalam Kristus Engkau memberikan mata air yang baru, mata air yang terus-menerus memancar. Terima kasih Bapa atas karya penebusan, karya keselamatan yang sudah Engkau nyatakan di dalam Kristus dan penebusannya. Kami serahkan hidup kami di dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.